menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu Tuhan tetap abadi, tak akan bertanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dalam hadirat-Mu, Engkau Yesus, Engkau Allahku.
Perkenankan kami datang padamu, urapi kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Yesus, sebab Engkau Tuhan yang memberikan semua jerih payah kami tidak sia-sia Tuhan di dalam persekutuan dan Engkau Tuhan. Siapa pandang nama kita. Bahkan di pagi ini Tuhan, ketika kami bangun, Kau perbaharui hati kami ya Tuhan. Karena rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, dan kami terima itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hidup kami mulai pagi ini dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Biar apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau ya Tuhan, mulai pagi ini Engkau Tuhan yang menjadikan berhasil. Bahkan ya Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang terikat Kau lepaskan. Apa sih? Sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin, dan kuasa-Mu dulu sekarang dan selama-lamanya nyata bagi kami di dalam hidup ini. Engkau Tuhan, Yesua Masya, Engkau Immanuel, yes, yang selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab itu bersama-Mu ya Tuhan, kami lewati semua ya, karena Engkau yang bertindak ya Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Bersama-Mu Bapa, lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Katakan Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau
sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Katakan sekali lagi bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bapa, terima kasih ya Tuhan, bahwa kami telah melewati semua masa-masa sulit kami bersama Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang peduli akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua segala kesehatan yang ilahi Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih untuk keluarga kami juga Tuhan. Dengan apa kami membalas Engkau Tuhan, sedang kami memuji dan menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sembah Dia. Biar apa-apa lawas. Biar apa-apa lawas. Kami bawa hati kami Tuhan menyembah-Mu.
Haleluya. Haleluya. Ya la masika ya la. Ya la Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah yang pada pagi ini Tuhan Yesus. Biar Kau tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Haleluya. 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 Curahkan ya Tuhan kuasa-Mu di mana kami berada saat ini Tuhan. Dan tidak ada satupun yang terluput ya Tuhan dari pengurapan-Mu Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu ya Tuhan, ya dan amin. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua Tuhan. Ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu
anugerahmu besar berlimpah bagiku. Makasih Bapak. Hambanya Pastor Evi. Kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami boleh memuji dan menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh tersungkur di hadirat-Mu. Kami boleh mempersembahkan puji-pujian di pagi ini Tuhan. Itu adalah anugerah yang besar. Dan kami merasakan betapa besar cinta-Mu buat setiap kami Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi tentang kebenaran firman-Mu. Mari biar urapan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Membukakan pengertian yang baru. Membuat kami semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Sehingga hidup kami boleh senantiasa melekat kepadamu, memuliakan nama-Mu di setiap waktu. Terima kasih Bapak, terima kasih terus beracara di tengah kami, dan biar kiranya hadirat-Mu mencengkram kami, memenuhi kami dimanapun kami ada, dan kami boleh mengalami persekutuan yang manis dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam damai sejahtera Tuhan. Saya percaya ada shalom, ada damai sejahtera Allah bersama dengan kita pada pagi hari ini. Ketika kita bangun pagi, kita kembali mengingat semua ini adalah karena anugerah Tuhan. Betul ya Bapak Ibu sekalian, satu sukacita kita sama-sama boleh memuji Tuhan. Kadang sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kadang kita merasa kalau bangun pagi itu sesuatu yang biasa, yang memang seharusnya terjadi gitu ya. Tapi pagi ini saya diingatkan kembali oleh Tuhan. Dan saya percaya semua juga kita sama-sama ingat akan hal ini. Kita bisa bangun buka mata, kita bisa bernafas, itu pun anugerah Tuhan. Alangkah baiknya Tuhan dan merupakan satu alasan untuk kita setiap pagi begitu kita buka mata, kita boleh memuji Tuhan dan kita boleh berkata terima kasih Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan percayakan hari ini, kalau Tuhan percayakan kita memasuki hari yang baru, itu pun adalah anugerah Tuhan. Ada perkenanan Tuhan dan berarti Tuhan mau melakukan perkara besar lagi di dalam hidup kita hari ini. Dan Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat buat sesama hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya tim doa pagi ini luar biasa. Tiap hari selalu berdoa, tiap hari selalu belajar dari firman Tuhan. Dan kemarin Ibu Pastor Lisa ya, betul ya, sudah membawakan dari Mazmur 145, betul ya? Mazmur 145. Mazmur ini menjadi satu kitab yang saya percaya kitab kesukaan kita sama-sama. Sejak saya kecil, sejak saya SD akhir lah, SD kelas 5, kelas 6, SMP, itu saya saking jatuh cintanya sama Mazmur, itu saya baca ulang-ulang. Rasanya bagus-bagus kalimatnya, betul ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ketika satu saat makin dewasa, makin saya mengalami pergumulan, mengalami tekanan, saya makin jatuh cinta sama Mazmur. Karena Tuhan memberikan pengertian, membukakan waktu saya baca Mazmur, dan akhirnya kita jadi baca ya ke raja-raja, ke semua tentang sejarah hidupnya, apa yang terjadi di dalam kehidupan Daud. Ketika dia menulis ini, Mazmur ini
hanya oleh Daud ditulis, ada Musa, tapi juga maksud saya di dalam ini paling banyak mostly adalah Daud ya. Dia menuliskan mazmur, puji-pujian yang begitu indah, itu bukan ketika dia mengalami hidup yang tenang, ketika dia mengalami sukacita, berkat yang berlimpah, tidak. Tapi semua itu ditulis ketika dia menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia mengalami, dia jatuh dalam dosa juga, dia juga mengalami banyak hal yang begitu mencekam, mengerikan, yang secara daging, secara manusia, itu nggak nyaman. Tapi yang ia tulis, yang keluar dari hatinya, yang keluar dari hidupnya adalah puji-pujian kepada Allah yang hidup. Semakin saya kagum betapa luar biasanya Tuhan. Ya, nah hari ini kita sama-sama mau baca dari Mazmur 146. Mazmur 146 sebelum kita masuk lebih dalam, saya tertarik kepada judulnya, Hanya Allah Satu-satunya Penolong. Judul yang simple, judul yang saya yakin setiap kita seringkali berkata, cuma Tuhan yang tolong, cuma Tuhan yang tolong. Tapi mari pagi ini kita coba renungkan. Hanya Allah kita, hanya Tuhan kita, dialah satu-satunya penolong kita. Apakah pengakuan ini sudah ada di dalam hati kita? Apakah pengakuan ini keluar dari mulut kita ketika kita berkata hal itu dengan sungguh-sungguh, dengan pengertian yang benar, dengan pengertian yang sungguh-sungguh kita katakan memang betul cuma Tuhan, nggak ada yang lain. Kalau di sini dikatakan hanya, artinya nggak ada yang lain. Apa iya kita betul-betul mengakui cuma Tuhanlah penolong kita, atau masih ada hal lain yang kepadanya kita bersandar? Pagi ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Daud. Ketika dia berkata, hanya Tuhan penolongku, hanya Allah penolongku, itu dia bukan lip service, dia bukan cuma berkata-kata supaya itu indah, berkata-kata sesuatu yang puitis. Bukan sekedar sampai di situ, tapi itu keluar sebagai pengakuan dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dari hati yang sudah dimurnikan, dari hati yang tulus setelah dia mengalami begitu banyak peristiwa kehidupan yang gak nyaman, yang gak adil, yang mengerikan, yang mencekam. Itu terjadi karena pengalamannya bersama dengan Tuhan. Karena pengenalannya akan Tuhan, maka dia berkata, sungguh Tuhan yang menolong. Ketika dia muda, kalau kita lihat ya, dia itu dia pernah mengalami apa yang namanya tidak diperhitungkan. Dia tidak dianggap, saudara-saudara. Dia menggembalakan kambing domba ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Betul firman Tuhan katakan begitu. Tapi dia lakukan, dia tidak menyimpan kepahitan, dia lakukan semua itu, apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, dia menghadapi bahaya. Kalau kakak-kakaknya menghadapi peperangan, itu bertempur, itu pasti satu pasukan yang besar ya, ada backup-nya, betul ya, kalau kita lihat nonton film detektif, kalau si jagoannya mau ke sana, backup saya gitu kan, dengan tembakan-tembakan, ada backup sistemnya. Bagaimana dengan Daud? Ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya yang tidak ada backup protektornya, dia lakukan, dia menghadapin singa, serigala, beruang, segala macam. Tapi dia sanggup menghadapi semuanya, walaupun dia tidak diperhitungkan. Dan yang lain mungkin nggak peduli kalau dia lagi berjuang sendirian. Tapi Daud mengalami pertolongannya hanya dari Tuhan. Ketika Daud tidak diperhitungkan, dia menghadapi Goliat. Dia menghadapinya bukan dengan backup system, tapi dia menghadapi Goliat dengan nama Tuhan. Dia berhasil menaklukkan Goliat dengan nama Tuhan.
ketika dia mengalami peperangan, banyak hal ketika dia dikejar-kejar oleh Saul dan mau dibunuh, masuk ke dalam gua, tapi dia boleh diselamatkan. Ketika dia menghadapi banyak hal, bahkan ketika dia jatuh dalam dosa, dia boleh kembali diingatkan oleh hambanya. Dan dia boleh kembali kepada Tuhan. Di dalam semua peristiwa kehidupannya satu persatu, yang dinamikanya begitu naik dan turun, dia diurapi jadi raja, dia senang. Tapi setelah diurapi, banyak tantangannya. Betul ya Bapak Ibu, kita lihat begitu banyak tantangan di dalam kehidupan Daud, begitu banyak ancaman di dalam kehidupan Daud. Tapi melalui semua itu, Tuhan izinkan Daud semakin mengenal Tuhan. Dia mengalami kedahsyatan. Dia mengalami pertolongan dan pertolongan Tuhan lebih dan lebih lagi. Ada satu kalimat, saya tiba-tiba teringat, ada satu kalimat dibilang seorang pelaut yang baik, dia ya bisa dikatakan baik itu ketika dia sudah berhasil menghadapi gelombang-gelombang, badai-badai kehidupan. Betul ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya pikir betul. Tuhan seringkali izinkan saudara dan saya menghadapi tantangan-tantangan, ancaman, situasi yang sangat mengerikan di dalam kehidupan kita, yang rasanya nggak ingin kita terima. Seringkali Tuhan izinkan, kita nggak ngerti kenapa Tuhan saya harus divonis kanker, kenapa Tuhan saya harus mengalami ditipu seperti ini, kenapa Tuhan saya harus menghadapi kesulitan finansial seperti ini. Tapi saudara dan saya, kita hari ini diingatkan kembali oleh Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami segala sesuatu sebagaimana yang Raja Daud alami untuk membawa kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan, sehingga kita dapat satu saat dapat mengambil satu kesimpulan. Sungguh hanya Tuhan satu-satunya. Hanya Tuhan satu-satunya. Nggak ada yang lain yang dapat kita katakan sebagai penolong yang sejati. Sebagai penolong yang dapat diandalkan. Pagi ini, apabila saudara dan saya, apabila kita sedang menghadapi satu pergumulan, sedang menghadapi satu kemustahilan, jangan penuhi hati kita dengan kemarahan, ketidakpuasan, sungut-sungut. Tapi biarlah penuhi hati kita dengan firman Tuhan, dengan ucapan syukur, dan dengan percaya. Mari deklarasikan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau satu-satunya penolong dalam hidupku. Imani dan katakan itu bukan karena kita mau lip service atau untuk sesuatu yang supaya terlihat baik, tidak. Tapi kita imani, kita percaya bahwa setiap pengalaman hidup kita membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Membawa kita untuk masuk lebih dalam, mengerti kehendak Tuhan, mengenal hati Tuhan. Sehingga kita ketika kita menghadapi semua dan melewati semua, mengalami satu persatu dan menjadi pemenang kehidupan, kita bisa berkata, ya kita menang. Seperti lagu tadi, kita menang karena kita alami bersama dengan Tuhan. Karena kita lalui bersama dengan Tuhan. Sungguh Tuhan yang sudah menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Sehingga mari ketika kita berkata, Tuhan Kau satu-satunya penolong, itu keluar dari hidup yang telah dimurnikan oleh Tuhan. Keluar dari pengakuan yang tulus, dari kemurnian hati. Bahwa sungguh hanya Tuhanlah penolong kita, nggak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Kita baca sama-sama di ayat yang kedua. Di sini dikatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak Ibu, Daud karena pengertiannya, karena pengalaman hidupnya, karena apa yang sudah dia alami bersama dengan Tuhan, membawa dia kepada satu titik di mana dia berkomitmen, di mana dia mendedikasikan dirinya untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Saya sangat percaya orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan,
kita, orang-orang yang sudah mengalami kesetiaan dan kedahsyatan Tuhan, hari demi hari lewat kejadian apapun yang kita alami. Mungkin pengalamannya berbeda-beda ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin pengalamannya ada yang spektakuler, ada yang hari-hari, ada yang sederhana. Tapi di dalam semuanya kita mengalami kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah mengalami kebaikan, kesetiaan, kedahsyatan, kemurahan Tuhan, saya sangat percaya seperti Daud, Mazmur Daud katakan, hatinya akan penuh dengan puji-pujian. Hatinya akan selalu rindu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga aliran sukacita, puji-pujian itu bukan lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan. Tapi setiap hari itu terus timbul dari dalam hati. Gak tahan untuk gak memuji Tuhan. Bukan sekedar hanya dengan lagu, tapi dengan kata-kata, dengan sikap hidup, dengan sikap hati, dengan cara pandang, dengan setiap hal, tindakan-tindakan dalam kehidupan. Kita mau memuliakan Bapa di surga. Kita mau memuliakan Tuhan. Karena kita nggak tahan sudah ngalamin kebaikan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya, saya percaya. Kalau kita udah ngalamin, nggak tahan rasanya untuk diem. Rasanya ingin memuji Tuhan, rasanya ingin mengagungkan Tuhan, dan ingin semua orang, kalau bisa seluruh dunia, ingin kita ceritain tentang hebatnya Tuhan. Tentang baiknya Tuhan. Kalau kita misalnya sudah mengalami, misalnya kita ini deh, saudara-saudara yang gampang, yang simple. Kita makan di satu restoran, ternyata makanannya enak sekali. Nah, saya percaya kita akan, kalau ketemu orang akan bilang, kalau lu cari makanan enak, misalnya apa ya? Misalnya apa nih? Kalau lu cari nasi campur enak, misalnya gitu ya. Itu enak tuh, yang enak yang di situ tuh. Kalau lu cari bakmi yang enak, ada di situ tuh. Kalau cari gado-gado yang enak, ada di situ tuh. Kita secara sukacita, sukarela, nggak perlu dibayar, kita promoin, betul ya? Kita promoin, kita bilang sama orang, kalau mau beli barang yang bagus, yang ini ada di toko ini. Itu akan secara natural kita dengan senang hati menceritakan, membagikan pengalaman itu kepada yang lain. Bagaimana ketika kita mengalami kebaikan Tuhan? Adakah gairah di dalam hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang? Biarlah hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Ketika kita mengalami semua kebaikan Tuhan, mari pujilah Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Buat satu komitmen untuk segenap hidup kita, seumur hidup kita, selama masih ada waktu, selama Tuhan berikan kesempatan, selama kita masih bernafas dan masih hidup. Ayo kita memuliakan Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan. Saudara, memuliakan Tuhan yang tadi saya katakan bukan sekedar dengan lidah bibir kita, tapi juga dengan setiap sikap hidup kita. Memuliakan Tuhan dengan melayani orang lain, dengan melayani keluarga kita, dengan mengasihi sekitar kita, dengan melakukan profesi kita dengan yang terbaik, dengan melakukan apapun, tapi hatinya tertuju kepada Tuhan. Itu juga adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Setelah kita mengalami kebaikan Tuhan, mari bagikan kebaikan Tuhan kepada yang lain. Mari kita suka untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk mencari hadirat Tuhan. Saya percaya semua kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya kita semua senang untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ayat yang enggak jauh beda dari ayat ini ada di dalam Mazmur 104. Sebentar, saya buka dulu Alkitabnya. Mazmur 144 ayat yang ke-33 sampai dengan 34. Ini menjadi ayat kesukaan saya. Di sini katakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan.
satu waktu di tahun 94. Di tahun 94, saya diperhadapkan kepada satu vonis dokter yang berkata saya mengalami kanker usus besar, karsinoma kolon. Dan ketika itu, yang kan papi udah nggak ada, jadi yang dokter ajak bicara adalah mami, lalu Pastor Billy mewakili keluarga, dan Om dan Tante Tahir sebagai gembala. Ya. Nah, kebetulan dokter yang saat itu mendiagnosa, yang menemukan kanker itu di dalam saya adalah yang kita kenal sekarang sebagai gembala di GBI PRJ kalau nggak salah ya, Dr. Yanto Simkoputra. Nah, 5 tahun sebelum 94, jadi tahun 89, saya mengalami bleeding ketika sedang liburan berdua dengan mami saya. Jadi di Singapura. Kita liburan di Singapura berdua. Begitu sampai airport, belum liburan, saudara-saudara. Belum liburan, itu saya bleeding di airport. Jadi sakit perut, saya ke kamar, ke toilet. Tapi yang keluar segelondong seperti ini, darah kotor hitam. Itu di airport. Kebingungan mami, tapi saya masih tahan, lalu kita berdua cepat-cepat ke hotel. Di hotel tidak bisa jalan-jalan karena terus sepanjang hari sampai 17 ember kecil. Itu saya keluar. Nggak ada gejala di Jakarta, saya happy-happy di Jakarta. Begitu sampai sana kejadian seperti itu. Berdua bingung, saat itu saya masih kecil, masih tunggu, 89. Oh, iya, saya SMA. Saya sampai lupa. 89 saya seumur apa. Ya, jadi itu yang kami berdua alami, sama-sama bingung. Maksudnya saya belum ada pengalaman kan berobat di sana itu bagaimana. Tapi puji Tuhan, nggak kebetulan teman mami yang dari Jakarta, yang punya rumah di Singapura, orang Singapura gitu ya, itu ada di sana, seorang ibu. Lalu calling, akhirnya ibu ini tahu dokter mana yang bagus. Kita sama-sama nggak tahu kan, dokter mana yang bagus semua, dan akhirnya kita didampingi. Yang masalah adalah dokternya cuma bisa bahasa Mandarin, sedangkan saya sama mami nggak bisa. Dia cuma bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris sangat terbata-bata, sampai saya juga dengan Inggris zaman SMA-nya saya yang terbatas waktu itu, dan mami juga, itu kita bingung sama penjelasan bahasa Inggrisnya. Inggris aja bingung, ini Inggris terbata-bata, tambah bingung lagi gitu kan, jadi komunikasinya agak sulit. Tapi Tuhan baik, teman mami ini dia lancar bahasa Mandarin, jadi mereka yang ngobrol. Setelah dijelaskan semua, ternyata saya saat itu diagnosanya adalah colitis ulceratif. Jadi luka yang serius, ada infeksi di usus besar. Nah, dari situlah diketahui akhirnya saya harus minum obat terus seumur hidup. Ada satu obat yang harus seumur hidup, tapi dokter udah katakan harus rajin kontrol. Ada kemungkinan nih perkembangannya 5 tahun kemudian ini lebih parah. Dokter nggak bilang kanker. 94 di Jakarta terjadi seperti itu, dan ya, ternyata kanker. Jadi saya selalu ingat itu perkembangan di dalam 5 tahunnya itu. Mengerikan Bapak Ibu. Tapi herannya, saya percaya yang tadi kita baca sama-sama, hanya Tuhan satu-satunya penolong. Itu yang saya alami. Karena saya heran, saat itu saya tidak ketakutan. Saya tidak mengalami ketakutan. Ada damai sejahtera Tuhan yang begitu besar yang melingkupi saya. Sehingga ketika saya harus menjalani pemeriksaan, ketika saya harus mengalami kolonoskopi, biopsi, dan segala macam, itu saya penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan ingatkan, ayat yang menguatkan saya saat itu adalah Ayub 23 ayat yang 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dan saya percaya kalau Tuhan sanggup menolong saya, seperti Tuhan juga ingatkan di dalam Daniel 3 ayat 17. Ya, kita percaya bahwa Allah kita sanggup menolong. Tapi kalaupun enggak, waktu itu Sadrak Mesak Abednego katakan, kami enggak akan nyembah patung. Dan saya bilang, Tuhan sanggup pulihkan saya.
Tuhan sanggup sembuhkan saya. Tapi kalaupun tidak, saya nggak akan nyembah yang lain. Penolong saya tetap Allah yang saya sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, waktu itu 2 ayat ini begitu hidup menjadi rema di dalam kehidupan saya, menguatkan saya untuk melalui masa-masa itu. Hingga satu hari di kolonoskopi itu riwayat saya sudah terekam, ususnya ngeri sekali, saudara-saudara, udah bolong-bolong, udah darah, udah, ya saya juga saat itu bingung itu apa, tapi kalau dilihat lagi ngeri sih emang. Nah, pada satu hari ketika saya harus kolonoskopi dan hasilnya ini rencananya mau dikirim ke luar negeri karena waktu itu dokter komunikasi dengan dokter terdahulu saya di Singapura, lalu juga disarankan operasi bla bla bla, saya nggak ngerti lah, kemo semua, dan itu mau dikirim keluar untuk diskusi. Tapi hari itu ada keajaiban Tuhan yang terjadi. Sehingga dokter yang mengkolonoskopi saya, dia bukan anak Tuhan. Di dalam ruangan itu dia bersujud, dia sebut Allah Maha Besar ya, dia sebut Allah Maha Besar menjadi satu kesaksian. Karena hari itu bukan karena kuat gagah manusia, usus saya seperti usus baru, pulih total, nggak ada luka, clean sekali. Sedangkan dokter ini adalah dokter yang sebelum-sebelumnya juga kolonoskopi saya dan cek semuanya ya. Nah, dan ketika itu kita keluarga semua tentu bersuka cita. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Tapi ada satu hal setelah itu yang terjadi. Di mana saya sangat bersyukur punya kesempatan. Saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika tidur, jam 3:30 subuh saya dibangunkan karena sebuah mimpi. Di mimpi itu saya mengenakan baju pengantin, saya ada di lapangan yang besar, lalu saya lihat wajah Tuhan. Saya lihat wajah Tuhan, lalu saya terbangun. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau menyatakan diri atau menyatakan sesuatu kepada saya, satu permintaan saya, Tuhan, saya ingin bukan mimpi, saya ingin ketemu sama Tuhan. Dan herannya Tuhan itu baik sekali ya. Saya duduk, saya saat itu belum kuat untuk berlutut ya saudara-saudara, jadi saya duduk di ranjang dan saya mengalami itu kayak film continue, nyambung. Jadi saya mengalami dengan baju pengantin saya, Tuhan ada di sana dan lama-lama saya naik mendekat. Mendekat memandang wajah Tuhan dari dekat. Kalau dibilang berhadapan muka dengan Tuhan, hari itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, memandang wajah Tuhan yang begitu indah, penuh dengan sinar kemuliaan, penuh dengan kasih. Itu yang saya rasakan. Dan di dalam dekap kasihnya, Tuhan berbicara, banyak hal ia bukakan, terus ia bukakan, sampai jam 6:30 pagi. Itu saya ingat, apa yang Tuhan katakan, dan semuanya itu saya catat. Satu-satu poin saya catat. Karena rahasia-rahasia, dan satu persatu itu terjadi di dalam keluarga kami. Karena Tuhan cerita satu persatu urut apa-apa saja yang akan terjadi. Mulai dari mami saya, kakak satu-satu disebut. Dan saya. Dan untuk saya, Tuhan katakan, engkau sembuh. Seluruh organ tubuhmu yang sakit disembuhkan. Aku memulihkan engkau, tapi aku memulihkan engkau, tapi aku tidak mau engkau sombong, karena itu bukan karena kebaikanmu, bukan karena engkau layak, bukan karena memang sepatutnya engkau terima, tapi karena kasihku besar atasmu. Itu saya ingat sekali, karena kasihku besar atasmu. Saya tidak pernah lupa kejadian itu. Dan sungguh-sungguh luar biasanya Tuhan. Dari hari itu sampai saat ini, saya sembuh. Saya tidak mengalami kanker lagi. Karena kemurahan Tuhan. Dan saya tahu yang Tuhan kehendaki bukan untuk saya sombong, tapi untuk memuliakan Tuhan. Dan dari situlah, maka ayat ini, aku mau memuliakan Tuhan selagi aku hidup, mau menyanyi bagi Tuhan, mau bermazmur bagi Tuhan selagi masih ada kesempatan. Itu menjadi
ikrar di dalam hati saya. Mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kedahsyatan Tuhan. Biar kiranya, saudara sekalian, ketika kita mengalami itu pun, dengan pengalaman yang berbeda-beda, membawa kita kepada satu komitmen. Aku mau senantiasa memuji, memuliakan, menyanyi, meninggikan nama Tuhan, bermazmur bagi Tuhan tanpa henti. Lewat semua kejadian yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Biar itu membawa kita kepada kesungguhan, kemurnian hati, memuji, mengagungkan, menyembah nama Tuhan. Baiklah saudara-saudara, kita mau memuji Tuhan di segala waktu. Dan saat ini, kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita mengalami situasi seakan-akan gak ada pertolongan lain. Kita seperti udah sampai titik terendah. Sudah sampai gak ada pengharapan lagi. Gak tahu mau berharap sama siapa lagi. Dan di titik itulah mujizat dinyatakan. Kadang Tuhan izinkan untuk kita mengalami kemustahilan yang paling mustahil. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami titik terendah, bahkan sudah sampai titik terendah, kita masih ketimpa tangga, kita masih kelindes bulldozer, kita masih ngalamin tsunami, mengalami badai yang terlalu besar yang kita bilang, Tuhan, nggak ada yang bisa tolong, cuma Tuhan saja. Pengakuan itu yang kadang-kadang Tuhan bawa kita kepada pengalaman itu. Akhirnya kita mengakui yang bisa tolong kita cuma Tuhan. Nggak bisa yang lain. Nggak bisa orang lain. Di firman Tuhan ini dikatakan di ayat yang ketiga. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Tuhan ingin kita mengerti, memang gak ada lain yang bisa kita andalkan. Bangsawankah? Pejabatkah? Orang-orang pintarkah? Orang-orang kayakah? Siapakah? Bahkan diri kita sendiri, pengalaman kita, kepintaran kita, kecerdasan kita, harta kita, gak ada yang bisa menyelamatkan. Yang bisa menolong kita kalau kita mengalami keterpurukan yang amat sangat, akhirnya kita sampai pada satu pengertian, cuma Tuhan yang sanggup. Nggak ada yang bisa tolong kita selain Tuhan. Menghadapi pergumulan hidup. Mungkin hari ini ada satu kemustahilan yang saudara hadapi. Mungkin hutang begitu menumpuk. Mungkin sakit begitu parah. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita akhirnya bilang, aduh, udah nggak tahu mau cari pertolongan kemana. Jangan lupa, Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk kita mengalami satu-satunya penolong kita, hanya Tuhan. Untuk kita dimurnikan, untuk kita sungguh-sungguh mengandalkan hanya Tuhan saja. Ketika Hana mengalami nggak bisa punya anak, dan dia mencurahkan isi hatinya, dia ceritakan pergumulannya, dia nyatakan pengharapannya, kerinduannya hanya kepada Tuhan, di bait Tuhan. Pengharapannya sama yang lain, tapi dia menaruh pengharapannya, dia menaruh kepercayaannya, yang dia andalkan Tuhan saja. Dia datang ke bait Tuhan, bahkan dikira orang dia gila, komat kamit, dia mabuk. Tapi yang dia lakukan, Hana seorang ibu yang mencurahkan semuanya di hadapan Tuhan. Gak ada yang bisa tolong. Dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saat ini mungkin ada pergumulan. Mari seperti Mazmur 62 katakan, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia pengharapan kita. Dia perlindungan kita. Curahkan apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Curahkan semuanya kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, hanya dekat Engkau aku tenang. Hanya di dalam-Mu aku dapat pertolongan. Hanya kepadamu aku percaya, Engkau aja yang aku andalkan. Dan alamilah mujizat. Semakin mustahil, semakin menyesakkan sebuah situasi. Saudara, menjadi kekuatan kita adalah semakin dahsyat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semakin besar mujizat yang akan kita terima. Bedakan ketika kita sakit, mungkin panu, sembuh, mujizat.
itu kemurahan Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Tapi kita mungkin ya bersyukur, tapi segitu. Beda kalau kita misalnya menderita satu penyakit COVID aja. Menderita satu penyakit COVID ataupun kanker ataupun apapun dan mengalami kebaikan Tuhan. Artinya ketika kita merasakan sesuatu yang mustahil rasanya dan sembuh, mujizat Tuhan semakin nyata. Kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Dan itu bukan untuk kemegahan kita, tapi untuk kita menceritakan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan kepada orang lain. Baiklah, marilah hidup kita mengandalkan Tuhan saja. Menghadapi segala sesuatu. Mungkin dalam bisnis sedang ada masalah. Mungkin dalam rumah tangga sedang ada masalah. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Dan alami mujizat Tuhan. Alami kedahsyatan Tuhan. Di dalam ayat ini, di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang 10 dari pasal 146. Kita melihat kehebatan-kehebatan Tuhan yang menjadi alasan buat kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan, untuk kita terus percaya kepada Tuhan, untuk kita mengalami sungguh satu-satunya penolong. Menceritakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan, Dia setia, Dia adil, Dia pembela kita, Dia yang mencelikkan kita, Dia yang memberkati kita, Dia yang membangkitkan semangat kita, Dia yang mengasihi, menjaga kita, dan ditutup dengan Dia adalah Raja yang berdaulat atas kita. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui bahwa begitu hebatnya Tuhan, masa sih kita nggak mengakui sungguh Dia satu-satunya penolong kita? Masa sih kita nggak mengandalkan Dia, Tuhan yang begitu hebat di dalam kehidupan kita? Mari andalkan Tuhan. Mari ucap syukur kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, sungguh Engkau penolong di dalam kehidupanku. Saat ini saya mau katakan, saudara sekalian, apapun masalahmu hari ini, tetaplah bersyukur dan selamat mengalami kehebatan Tuhan. Selamat mengalami kedahsyatan Tuhan. Lebih dan lebih lagi setiap hari. Amin. Saat ini kita akan tutup sebentar di dalam doa, lalu mungkin lanjut di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, buat pagi ini kami boleh diingatkan betapa hebatnya Tuhan, dan biar hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Apapun boleh terjadi, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Tuhan yang hebat, dan biar hati kami terus melekat kepadamu. Kami mau mengandalkan Engkau setiap hari. Kami mau mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, kita doa sepakat bagi bangsa dan negara kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau melawat kami dengan firman-Mu, dengan kesaksian yang Ibu Evi bawakan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mengurapi Ibu Evi dengan urapan yang baru setiap saat Tuhan. Engkau pakai Ibu Evi dimanapun berada Tuhan, untuk semakin lagi di dalam melayani Engkau, semakin kuat roh yang Engkau taruh di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, dia semakin rindu akan Tuhan, dan Engkau pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Apapun yang dia kerjakan bagi nama-Mu Tuhan, itu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau memakai dia lebih lagi ya Tuhan di dalam pelayanannya dimanapun dia berada ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan berikan tepat pada waktunya. Engkau penuhi janji-janji-Mu di dalam kehidupannya, sehingga dia semakin bersyukur, sehingga dia semakin mengagung-agungkan Engkau. Demikian pula dengan kami Tuhan, kami yang telah menerima kesaksian pada pagi hari ini, kami dikuatkan, kami dimenangkan, bukan untuk kami, tetapi biarlah kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin bersyukur kepadamu, kami semakin mengagungkan Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tabib di atas
atas segala tabib, Raja yang adil, Raja yang baik, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang pelihara hidup kami, Engkau yang mencukupkan makan minum pakai kami, Engkau yang melalukan kami dari sakit penyakit wabah virus-virus, Engkau yang menjaga kami Tuhan, Engkau yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami, Engkaulah menara dan kekuatan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu ya Tuhan, selain memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami pun mengalami Tuhan perjumpaan dengan Engkau melalui Tuhan pengalaman-pengalaman hidup kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan semakin mengasihi Engkau. Tarik kami, bawa kami lebih dekat kepadamu Tuhan, mengutamakan Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu kehidupan kami, keselamatan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kami yang setia. Terima kasih ya Bapak. Pada pagi hari ini kami sepakat berdoa ya Bapak untuk pemerintah agar tanggap terhadap peringatan BMKG soal potensi gempa bumi M8,7 di zona Megatrust Selat Sunda dengan intensif melakukan simulasi menghadapi kebencanaan. Engkau tahu Tuhan, kami mengalami Tuhan beberapa kali saat ini Tuhan goncangan-goncangan Bapa. Cuaca yang ekstrim ya Bapa. Pada pagi hari ini kami berseru, kami berserah kepadamu Tuhan, kepada BMKG Tuhan, diberikan hikmat akal budi Tuhan untuk Tuhan melakukan simulasi menghadapi kebencanaan, dan mereka siap tanggap Tuhan, menginformasikan lebih awal Tuhan, dan terlebih daripada itu untuk departemen terkait juga mempersiapkan Tuhan pertolongan, mempersiapkan Tuhan segala sesuatu yang harus mereka lakukan di dalam menangani jikalau terjadi hal-hal yang sampai Tuhan izinkan. Namun demikian, pada pagi hari ini kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami bawa bumi Indonesia, kami bawa Tuhan gunung-gunung, laut-laut, danau-danau Tuhan. Engkau bertata Tuhan, biarlah Tuhan semuanya ada dalam kendali-Mu. Kami hidup dalam aman, tentram Tuhan, dijauhkan, dilalukan dari mara bahaya, malapetaka, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, Tuhan, bencana-bencana alam, gunung Merapi ya Tuhan. Kalaupun itu terjadi, kami dilalukan, kami tetap selamat, kami akan berseru, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah yang menjadi perisai di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya seluruh komponen bangsa Indonesia sepakat memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai ideologi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan ideologi Pancasila ini kami menghormati Tuhan dengan berbagai macam keanekaragaman suku, agama, ras yang ada di bangsa kami. Kami saling menghormati, kami saling bergandengan tangan, kami saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup damai dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Terlebih-lebih kami Tuhan, anak-anak-Mu, berikanlah sukacita dan damai sejahtera itu memancar di dalam kehidupan kami, dan kami bagikan kepada setiap orang di sekeliling kami, sehingga damai sukacita itu terjadi Tuhan di lingkungan kami, di gereja kami, di negara kami, di bangsa kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, menjadi garam dan terang-Mu dimanapun kami berada. Jangan buat kami menjadi batu sandungan Tuhan. Ampuni akan salah dosa kami, ampuni akan kegagalan kami, ampuni akan pelanggaran kami. Roh Kudus, pimpinlah kami untuk hidup menurut perkenan-Mu, supaya kami mempermuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa mencari Tuhan, bukan karena kami, tetapi karena Roh-Mu yang bekerja Tuhan, karena Engkau yang mengasihi bangsa ini, karena Engkau yang mengasihi rakyat Indonesia. Kami berdoa dan berterima kasih Tuhan untuk kondisi COVID-19 yang masih terkendali hingga hari ini. Kami berdoa, lindungilah Tuhan agar Indonesia tidak sampai mengalami gelombang ketiga COVID-19. Virus Omikron yang sedang menjalar di mana-mana saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau virus ini ada, tetapi Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi kami, umat-Mu Tuhan, bangsa Indonesia yang telah divaksin. Terlebih daripada itu, Engkau memerisai kami dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami dibebaskan, dilalukan daripada virus-virus ini.
Berikanlah hikmat kepada kami untuk kami tetap menjaga prokes. Dan terutama berikanlah hikmat kepada kami untuk bawa hidup kami. Memohon perlindungan Tuhan. Karena hanya Engkau saja yang sanggup melalukan kami daripada sakit, penyakit, wabah, dan virus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat mereka yang terkena virus, yang sedang dalam isolasi Tuhan, jamah mereka, hikmat-Mu turun atas mereka, sukacita, damai, sejahtera-Mu turun pada mereka, pengharapan mereka kepadamu, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, dan mereka boleh menyaksikan kebaikan dan kemuliaan-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi setiap anak-anak-Mu, yang sehat maupun yang sakit, ada dalam perlindungan-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat setiap anggota tim doa pagi, teman doa pagi, Bapa, urapi kami hari lepas hari dengan pengurapan yang baru, dengan hikmat yang baru. Berikan kami hati yang baru, mulut bibir yang baru untuk mau memuji dan menyembah Engkau setiap saat di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hanya ini yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu, memuji-muji Engkau, mengagung-agungkan Engkau, meninggikan nama-Mu karena perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami, dalam sehat maupun sakit, dalam berkelimpahan maupun kekurangan, pergumulan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan Engkau berikan jalan keluar, jalan-jalan baru. Kami mohon kepadamu Tuhan, tambah-tambahkan iman percaya kami kepadamu, untuk kami tidak goyah, tidak bimbang. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup membukakan jadi jawaban dari setiap problema kehidupan kami. Untuk setiap saat kami hanya berseru, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan kami satu-satunya yang patut kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang melayani. Hamba-Mu Ibu Evi, Pak Bobi Tuhan. Engkau memberkati juga teman-teman doa pagi, semuanya diberkati ya Bapa. Ampuni akan salah dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan layakkan kami. Berjalanlah bersama kami dan pimpinlah kami melalui hari-hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika kita berjalan bersama Tuhan, nikmati saja apapun yang Tuhan berikan. Sebab Tuhan itu sempurna. Rencananya yang indah pada waktunya. Langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku,
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Terima kasih buat Bu Evi yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tutup doa bagi kita. Saya mohon nanti Ibu Evi untuk mendoakan teman-teman yang perlu didoakan dan ditutup doa berkat oleh Pastor Edi. Pastor Edi monitor. Ya, Halo, Pak Kianlu. Oke, baik. Silakan Bu Evi, saya share pokok doanya. Oke, hanya ada 2 untuk Bu Lena dan saya. Silakan Bu Evi. Pak Kenli minta maaf, saya lihat pokok doanya Ya, satu ya. ada 2 ini. Ada Oh, 1 2, tapi ketutup. ada. Oke, tapi sama ya pokok Sama, doanya ya. iya. Oke, baik. Yuk, mari saudara sekalian kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan di dalam hidup kami hari demi hari. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sanggup menolong kami. Sehingga pagi ini kami membawa pokok doa kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan saja yang sanggup memberikan pertolongan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Lena dan buat Bapak Kianli yang hari ini akan mendapat vaksin booster. Tuhan, kesempatan ini kami percaya itu pun Tuhan yang kehendaki. Dan biar kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas hamba-hambamu ini Tuhan, sehingga ketika hari ini mereka mendapatkan vaksin booster, mereka ada di dalam kondisi yang baik, ada dalam kesehatan dan stamina yang baik, dan efek sampingnya pun tidak ada Tuhan. Tuhan tolong untuk Ibu Lena dan Pak Kiani ketika menerima vaksin hari ini ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan Tuhan yang kendalikan semuanya. Tuhan tolong supaya vaksin ini dapat bekerja dengan baik di dalam tubuh mereka, memberikan kekuatan, memberikan daya tahan yang baik menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua ada di dalam perkenanan Tuhan, ada di dalam kontrol Tuhan, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat Tuhan buat Pak Kiani, buat Bu Lena, dan buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri doa pagi ini. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, Bapak sekalian. Ora palarapa sandara korea larapas. Tuhan, pagi ini kami mau mengakhiri doa pagi ini, Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian dan penyembahan, bersyukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi. Kami bersyukur, Bapak. Dan kami akan mengakhiri doa pagi ini. Kami siap menerima berkat daripada-Mu, Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang terbaik yang dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus memberkati Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatanmu,
Diberkatilah apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan, yang membuat Engkau berhasil dan beruntung. Biarlah berkat Tuhan mengikuti Engkau seumur hidupmu sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, dan kita akan bertemu di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa, dan katakan amin. 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 Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih Pastor. Ada yang baru Pak Yanli. Baru bulan. Ibu Firman yang sangat memberkati. Ibu Evi. Ada yang baru. Terima kasih Pak Robi Oke. buat pujiannya. Bapak Ibu silakan dibuka Semua kameranya. diberkati. Kita yang baru ya. Pak Yanli, Pak John, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dibuka kameranya. Pak Yanli ada yang baru bulan. Bu Wulan Ada yang ya. baru bulan. Selamat pagi Bu Wulan, boleh perkenalkan diri, di mana tinggalnya? Bulan saudara Pak Billy kali ya. Lihatnya udah keluar. Oh, udah keluar nih kayaknya. Iya, Kata. kalau nggak Iya. salah Ibu Wulan itu kakak iparnya Pak Bidi kalau nggak salah. Kaitannya. Iya, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita akan tutup. Namun sebelumnya kita foto dulu, silakan dibuka kameranya. Ibu Melan, dibuka juga boleh ya. Ibu Lina, silakan dibuka kameranya. Pak Andi boleh minta tolong Pak Andi? Baik Pak Kenli. Kita foto ya. Ya, 1, 2. Slide kedua. Kasih senyum yang manis buat Pak John. 1, 2, 3. Sudah Pak Kenli. terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pastor Edi. Terima kasih. Pastor Peter, terima kasih dari LA. Pastor Edi. Terima kasih Bu Mariana. Oke, saya tutup ya, sampai besok ya. Tuhan berkati semua. 1, 2, 3.